Dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Maluku menjelang HKBN Puasa Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, maka dilaksanakan pertemuan pada Rabu 8 Maret 2023 yang bertempat di ruang kerja TGPP lantai 5 Kantor Gubernur Maluku. Hadir juga pada kesempatan tersebut pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dalam paparannya, Ketua TGPP menyampaikan rapat yang akan dilaksanakan nantinya diselenggarakan di bawah sorotan tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Ia mengatakan, Maluku saat ini pertumbuhan ekonominya 5,31%, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga berimpak besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi kita dan seluruh pergerakan ekonomi di Provinsi Maluku. Pertemuan di dalam rangka persiapan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Gubernur bersama forum koordinasi pimpinan daerah, bupati dan wali kota serta instansi atau stakeholder terkait lainnya tentang rapat koordinasi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku yang tentu isinya ada di dalam terhubung dengan penguatan pertumbuhan ekonomi tentu dan pengendalian inflasi. Lanjut. Jadi temanya itu penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Yang kita sudah tahu secara bersama-sama bahwa Maluku saat ini pertumbuhan ekonominya 5,31%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga berimpak besar terhadap akselerasi pertumbuhan kita dan seluruh pergerakan ekonomi di Provinsi Maluku. Yang kedua, mengenai pengendalian inflasi ini yang jadi stressingnya Bapak Gubernur. Di sini nanti kita bisa lihat ada beberapa KPI. Jadi arahan Bapak Presiden dan Pak Gubernur memerintahkan kepada kita untuk bagaimana membreakdown program ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Tentu isu yang paling mengemuka sekarang adalah terkait dengan inflasi dan kedua adalah mengenai stunting. Jadi stunting di Maluku ini yang telah diinisiasi oleh Ibu Gubernur menjadi sukses story. Jadi keberhasilan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku, yang dalam hal ini adalah Ibu Widya, telah menjadi salah satu ikon baru. Dan ini apresiasi secara nasional, di mana stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan ini kita mengapresiasi kepada Ibu Widya selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Yang kedua, ada hal-hal lain juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kira-kira situasinya seperti apa dengan kondisi makro dan dunia hari ini. Maluku yang sudah tumbuh 5,31%, kita tetap bisa mempertahankan momentum ini di 2023. Karena dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tentu akan berdampak sistemik, utamanya terhadap penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, poin ini instruksi Bapak Gubernur, ada 5 poin yang menjadi instruksi langsung dari Bapak Gubernur. Yang pertama adalah mengenai strategi penanganan 4K, ketersediaan, keterjangkauan dan seterusnya. Inilah KPI-nya dari Bapak untuk terus kita mapping, menanganin baik dari produksi, pasokan, distribusi dan harga. Inilah yang menjadi hal yang paling penting yang nanti akan kita mapping untuk deskripsi penanganannya seperti apa yang kita sudah lakukan beberapa kali, dan ini menunjukkan satu parameter yang sangat baik. Yang ketiga, soal pertumbuhan ekonomi Maluku, kita tumbuh 5,73% year-on-year. Ini angka lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini tentu pemerintah bersama-sama dengan swasta, dengan pelaku usaha dan perbankan melakukan kolaborasi untuk bagaimana penguatan mengenai investasi, mengenai ekspor,
percepatan belanja pemerintah, mendorong konsumsi, akhirnya kita bisa tumbuh di atas nasional. Dan ini intermediasi perbankan untuk mendukung ini cukup besar. Maka PDRB kita terus tumbuh dengan bagus. Jadi 1 tahun udah bisa di atas 50 triliun. Artinya pertumbuhan di 2020 ini tumbuh sangat signifikan. Gubernur berulang-ulang menyampaikan perintah kepada kita semua, momentum ini harus jaga dan dipertahankan. Kalau boleh dinaikin lagi gitu. Maka kerja-kerja ini nggak bisa sendiri. Tentu dengan semua pemangku kepentingan, pejabat pemerintah, pelaku bisnis dan sebagainya. Dan Pak Gubernur udah bilang yang berkaitan dengan investasi itu kita buka diri. Tidak boleh dipersulit, cepat, karena itu berkaitan dengan kebijakan. Yang kedua, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita tetap tumbuh, baik dari lapangan usaha dan pengeluaran. Pertanian mendorong utama, investasi, ekspor, dan inilah yang menaikkan PDRB Maluku. Jadi publik harus lihat angka ini BPS, bukan kerja-kerja kita sendiri, enggak. Tapi semua stakeholder yang ada untuk bergerak bersama. Itulah peran pemerintah untuk melakukan kolaborasi. Yang kedua, turun. Ini angka Ambon selama 2023 penanganan inflasi di Januari dan Februari itu udah deflasi secara mood-to-mood. Januari kita deflasi, di Februari juga kita deflasi. Artinya fungsi TPID untuk melakukan intermediasi ini berjalan dengan bagus. Distribusi, pasokan, stok bisa kita hitung dengan benar, menyebabkan kita bisa jaga sumbangannya dari bahan pangan, volatile food. Ini momentum ini kita bisa jaga lagi di Maret dan kita bisa jaga lagi di April. Begitu puasa dan Lebaran ini selesai, maka kita masuk dalam kualifikasi yang cukup bagus. Inflasi ini udah lebih dahsyat dari COVID. Jadi publik harus lihat ini, jangan salah menginterpretasi. Naiknya inflasi itu karena persoalan transportasi. Maluku ini intervensi penanganan berbeda dengan daerah daratan. Iya kan? Kita adalah berbasis ada maritim. Kosnya tinggi. Ini yang ulang-ulang disampaikan oleh Bapak. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, bagaimana transportasi antar daerah, antar pulau, dan antar provinsi, maka kos kita bisa tekan. Ini adalah pemicu, ini sumbernya adalah administrasi price, bukan volatile food atau bahan pangan pokok. Kalau bahan pangan pokok itulah yang kewenangan pemerintah. Ini kebijakan dari pusat. Naikkan harga BBM itu berdampak dong. Tetapi apapun kita harus lakukan. Rokok, tukang, ini data BPS. Jadi langkah yang kita sudah lakukan, tetapi ini soal kebijakan. Tapi apapun kita harus lakukan untuk itu supaya kita bisa menjaga momentum inflasi ini pada angka yang moderat. Pertumbuhan bagus, inflasi bisa jaga, berarti stabilitasnya bagus. Jadi bagaimana deskripsi peran untuk penanganan kita di tahun 2023 khususnya momentum puasa dan Idul Fitri. Dan Pak Gubernur sudah mengatakan ini perintahkan, ini juga ada perintah dari Bapak Presiden, daripada Menteri, apalagi Pak Mendagri, Menteri terkait. Hampir setiap hari Senin kita rakor tentang mengenai inflasi. Kenapa? Ini penting. Jadi kita coba merancang, yang ini juga merupakan pikiran dari Bapak Gubernur. Begini kita semua deskripsi penanganan, siapa bertanggung jawab. Ya. Kalau ini berkaitan dengan pasokan,
Ini di on farm-nya. Kemudian di sini adalah pengendalian stok di off farm-nya. Pastikan stok kebutuhan untuk rakyat menjelang puasa dan berikutnya tidak boleh masalah. Maka stok pangan yang ada di Maluku, baik yang ditangani oleh Bulog, relatif bisa kita kendalikan dan kita bisa selesai sampai dengan Idul Fitri, supaya momentum itu bisa terjadi. Yang paling penting adalah di sini, bagaimana konektivitas dan aksesibilitas. Tadi saya sudah bicara di perhubungan, ini perhatikan. Kita bisa pakai diskresi dari Badan Pangan Nasional. Untuk transportasi yang kita subsidi adalah biaya transportasi, sehingga harga jual yang ada di sini bisa kita tekan. Atas perintah Bapak Gubernur, saya udah ketemu sama Deputi Pangan di Jakarta dan kemarin kita udah bicarakan juga di Bulu, beliau sendiri juga hadir. Mereka akan intervensi soalnya. Dan beberapa bantuan juga akan mereka dukung untuk kita Maluku. Kemudian kita di sini ada program. Jadi Maluku Innovation Peduli Maluku. Bagaimana kita membangun kepada masyarakat untuk menekan inflasi. Itu kita udah kumpul kemarin, kurang lebih udah puluhan ribu paket. Insya Allah nanti akan disalurkan kepada benar-benar